Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang yang berbahagia ini di tempat yang Masya Allah luar biasa ini kita dapat kembali berkumpul di majelis ilmu dengan suasana yang baru bagi kita. Dan ini mungkin perdana sekali kita mengadakan kajian ataupun liqa, yang mana liqa kita kali ini spesial juga, spesial terhib Ramadan, yang mana kita akan membahas khusus tentang fikih puasa yang nantinya akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Ustadz Al-Fadhil Muhammad Sutrisno LCM Hafizahullah Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita berselawat, kita dipermudahkan nantinya di yaumul mahsyar untuk mendapatkan syafaat dari Nabi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang Ustaz muliakan, pada hari ini sudah hadir bersama kita guru kita yang mulia, yaitu Ustaz Muhammad Sutrisno, yang nantinya akan menyampaikan materi tentang fikih puasa kepada kita semuanya. Kenapa kita buat kali ini liqa khusus? Kalau hari Jumat kemarin kita tidak ada liqa, maka diganti hari ini. Kenapa kita bikin ini khusus? Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, itu tes pesan kopi lu. Nah, itu udah ngantuk tuh. Ya. Nah, bulan Ramadan. Nah, Sya'ban pula ya. Ya, bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan identik dengan ibadah puasa. Haji atau puasa? Puasa. Baik. Nah, berarti teman-teman, untuk kesempurnaan puasa kita, maka butuh ilmu. Setiap amalan itu butuh ilmu. Bahkan amalan itu tertolak kalau kita tidak mengamalkan dengan ilmu. Maka dari itu teman-teman, pentingnya kita mengilmui diri kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini. Khusus untuk ibadah yang mungkin dalam 1 tahun itu cuma 1 bulan kita laksanakan. Bisa jadi ya, sebagian kita mungkin sanggupnya waktu bulan Ramadan aja puasa. Berarti fikih ataupun hal-hal yang berkaitan dengan puasa banyak yang terlupakan. Sunnah-sunnahnya, kemudian hal-hal yang membatalkan atau hal-hal yang diperbolehkan, ada yang terlupa. Maka di momen kali ini kita mungkin memurajaah atau menambahkan ilmu-ilmu yang mungkin bisa jadi belum pernah kita dapatkan. Dan kali ini akan bersama kita guru kita Ustaz Muhammad Sutrisno yang akan menyampaikan kepada kita. Namun untuk menambah ataupun mengambil berkah majelis kita hari ini, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Rizky Syahbani ya. Kepada Ustaz Rizky Syahbani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Kita ucapkan pada Ustaz Bani yang telah mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambahkan keberkahan pada majelis kita hari ini. Masya Allah teman-teman ya, hari ini kita akan belajar. Dan untuk mengingatkan kembali teman-teman yang punya buku catatan, silahkan dikeluarkan buku catatannya. Kalau tidak ada, silahkan keluarkan handphonenya yang untuk menulis di handphone, tapi dengan catatan untuk media sosialnya jangan dimainkan dulu. Ya, jangan dimainkan dulu media sosialnya, dan tidak ada chatting-chatting dulu. Kita tahan dulu, kita fokuskan diri kita dengan majelis ilmu terlebih dahulu di waktu ini. Karena kapan lagi? Karena kita akan masuk bulan Ramadan, kita ambil ilmu yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita. Baik teman-teman, insya Allah nanti ada sesi tanya jawab ya. Mungkin nanti Ustaz Eno, kita minta Ustaz ada beberapa sesi-sesi nanti langsung ada interaksi tanya-tanya jawab. Jadi teman-teman, kalau biasanya kalau di akhir itu lupa yang mau ditanya Ustaz. Jadi nanti kalau ada poin yang mau ditanyakan mungkin bisa langsung ditanyakan Ustaz ya, supaya nanti lebih enak diskusinya gitu. Jadi tidak ngantuk. Kalau teman-teman yang ngantuk, kalau ada diskusi kan lebih jadinya nggak ngantuk gitu kalau ada dua arah gitu. Nah insya Allah nanti ada satu mic ya, satu mic lagi silahkan dipegang Bang Anjar. Yang mau nanya langsung silahkan di apa. Nanti Ustaz Inal kalau udah mengizinkan untuk bertanya di beberapa bab, nanti langsung ditanyakan. Baik teman-teman, kita akan langsung mendengarkan pembahasan fikih puasa bersama Ustaz Inal. Namun sebelumnya kita akan melihat dulu Ketua kita Fodamara, Ustaz Rizky Syabani memberikan apa namanya itu, tanja pada Ustaz Inal. Silahkan Ustaz menggunakan tanja biar lebih spesial lagi Ustaz. Silahkan. Silahkan Ustaz Inal. Mudah-mudahan pas. Coba Ustaz. Pertama ya. Langsung aja. Coba. Pas ya? Ini Mas ya? Pas. Baik teman-teman, langsung saja kita masuki sesi inti kita, yaitu mendengarkan materi fikih puasa bersama Ustaz Ino. Insya Allah nanti kalau ngantuk apa-apa, pesan aja kopi ke bawah. Ya nanti Rian, melalui Rian aja, cek Rian, silakan pesan kopi berapanya. Baik, kepada Ustaz Ino, falyatafadhal alaihi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah,
puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketenangan ya. Kita hadir di dalam majelis yang mulia ini insyaallah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan keseimbangan. Ada rasa dingin, ada rasa panas, ada angin, ada hujan, ada langit, ada bumi. Itu semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ditundukkan kepada manusia. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ayat-ayatnya ini bisa dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyadar bagi orang-orang beriman dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang mulai lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selanjutnya kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lama lagi kita akan memasuki bulan yang mulia. Bulan yang di situ banyak Allah berikan kebaikan-kebaikan. Bulan yang di situ Allah bukakan pintu surga. Bulan yang di situ Allah Subhanahu wa taala beri banyak janji, beri banyak pahala. Bahkan pahala yang dijanjikan itu dihapuskan dosanya selama-lamanya. Dosa-dosanya yang telah ia lakukan di tahun-tahun sebelumnya dia akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan dalam suatu hadis Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan bahwa amalan ibadah puasa ini adalah amalan yang spesial. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dan mengatakan dalam hadis qudsi ya, as-siyamu li wa ana ajizi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Dan ini kalau kita pertanyakan ibadah-ibadah yang lain, membaca Al-Quran, salat, kemudian qiyamul lail, kemudian menghafal Al-Quran misalnya, zakat, haji, umrah, dan semua amal-amalan ketaatan itu, bukankah semua itu adalah pahalanya dari Allah? Iya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala khususkan bahwa ibadah puasa itu hanyalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala? Di sini adalah bentuk keterpilihannya ibadah puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini kata para ulama, ibadah yang sulit masuk riya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala wa ana ajizi bihi. Saya yang akan memberikan balasannya. Ya, karena seseorang bisa saja habis nongkrong di kapal Kuantung ini kan, makan siang dia udah puas, keluar dari kapal, dia mengatakan saya puasa. Bisa-bisa saja. Tetapi karena kehadiran hatinya, karena iman dan wahtisabannya di dalam hatinya tertancap, maka dia tinggalkan semua itu karena ada iman yang menancap di dalam hatinya, membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bersabar meninggalkan apa yang dihalalkan sekalipun dia tinggalkan untuk tidak menyentuhnya di siang Ramadan. Maka sehingga ibadah itu terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan main-main, kata para ulama. Sehingga puasa itu sendiri ketika manusia dihisap di akhirat kelak, ketika semua amalan ibadahnya sudah habis, kemudian tersisa dosa-dosanya yang menumpuk, tak ada lagi amalan yang dia sisakan kecuali ibadah puasa. Maka Allah hadirkan rahmat dan kasih sayangnya, Allah tanggung semua dosa-dosa itu, kemudian Allah berikan pahala puasa itu sampai hamba itu dia masuk surga, sampai Allah masukkan dia ke dalam surga. Inilah makna wa ana ajizi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Karena orang yang berpuasa itu bersabar meninggalkan yang halal, bersabar untuk tidak makan dan tidak minum, kemudian dia meninggalkan syahwatnya dan segala hal yang membatalkan puasa, maka innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang bersabar itu pahala yang tanpa batas yang diberikan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani akhwati billah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah di siang hari ini Anda diberikan amanah untuk menyampaikan kajian fikih Ramadan ya. Fikih Ramadan. Sebetulnya ini adalah min babil mudzakarah. Ya, saling mengulang-ulang kaji ya, mengulang kaji. Kata orang kan kalau diulang kaji itu semakin lancar dia, semakin lancar. Maka ibadah puasa ini apa sebetulnya yang dimaksud dengan ibadah puasa? As-siyam, as-saum. Apa maksudnya? Maka kalau kita uraikan supaya paham pangkal pokok asal usul dari masalah itu, seperti para ulama ketika menjelaskan dan membahas masalah sabar misalnya. Apa makna sabar? Makna sabar secara bahasa al-hasbu atau menahan diri. Kemudian salat secara bahasa adalah ad-du'a, berdoa dan seterusnya. Maka para ulama terbiasa mendefinisikan sesuatu mulai dari bahasanya, kemudian dilanjut secara istilahnya atau secara syar'inya. Maka begitu juga dengan penjabaran masalah puasa. Puasa ini secara bahasa, bahasa Arab, apa yang dimaksud dengan puasa, as-siyam, as-saum dalam bahasa Arab itu? Maka maksudnya adalah secara bahasa al-imsak. Al-imsak, menahan. Menahan apa? Menahan apa saja. Baik itu menahan bicara, maka sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam, "Falan ukallimal yauma insiyah." Saya takkan berbicara kepada manusia di siang hari. Ini menahan juga. Menahan apa? Menahan bicara. Maka ini secara bahasa termasuk puasa. Namun apa yang dituntut, apa yang dimaksud dengan puasa, as-siyam di dalam istilah syariat? Maka para ulama menjabarkan dia itu adalah imsakun anil muftirat ala wajhin maksus, yaitu menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa melalui berbagai macam syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Yang disempurnakan lagi mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka inilah yang dimaksud dengan ibadah puasa menurut syariat ya. Kalau seandainya secara bahasa tadi masuk menahan bicara pun termasuk puasa, maka yang dimaksud puasa di dalam syariat Islam itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa ya, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari ala wajhin maksus ya, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di setiap ibadah itu biasanya ada hikmahnya. Ada hal-hal yang Allah selipkan di situ. Hal-hal yang membuat kita terajak ya, termotivasi untuk melakukan ibadah puasa itu sendiri, ibadah itu sendiri. Misal, ibadah salat, kata para ulama, gerakan-gerakan salat itu akan membuat sehat. Ya, gerakan-gerakan salat akan membuat sehat. Kemudian zakat akan timbulnya rasa cinta antara bainal fuqara wal masakin, bainal fuqara wal aghniya. Timbulnya rasa cinta kasih sayang di antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin karena saling berbagi. Namun kalau ibadah puasa, apa yang timbul ketika dia dilakukan? Atau apa hikmah yang tersimpan di dalam ibadah puasa itu? Maka para ulama mulai menjabarkan hal-hal yang terkandung di dalam hikmah ibadah puasa itu sendiri. Yang pertama dia adalah mematahkan syahwat, yaitu kasrus syahwat, mematahkan syahwat. Maka di dalam hadis kita temukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syaras sabab, kata Rasulullah, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang tidak sanggup di antara kalian, siapa yang sudah sanggup di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Tapi jika dia tidak sanggup, maka berpuasalah. Dan ternyata puasa itu adalah salah satu solusi bagi seorang pemuda di saat bergejolaknya syahwatnya. Dan puasa itu berfungsi untuk litadyiq majlis syaitan, untuk mempersempit ruang setan menggoda anak cucu manusia
sehingga terjatuh ke dalam lubang dosa. Nah, ini kasrus syahwat, mematahkan syahwat. Maka dengan puasanya seseorang akan terhimpit ya saluran syahwatnya, sehingga kalau seandainya 100%, ya barangkali sudah terhimpit 70 atau 50%. Ya walaupun tidak secara utuh dia kan ada pertanyaan, Ustaz, saya ada berpuasa, bahkan puasa Daud, Ustaz, tapi syahwat tetap bergejolak. Karena puasa adalah meringankan. Puasa meringankan atau bahkan menghimpit dan mematahkan syahwatnya. Bukan ya 100%, walaupun belum 100% untuk menghilangkan syahwatnya itu sendiri. Kemudian ibadah puasa adalah ibadah yang mengingatkan keadaan orang lapar, ya, orang lapar yang fakir dan miskin. Karena biasanya kalau seseorang itu tidak akan sadar kecuali dia berada di posisi orang lain. Ketika dia kaya, tak tahu dia posisi kayanya ini, dia tidak merasakan posisi miskin. Maka tiba-tiba dia bangkrut, tiba-tiba dia miskin, maka terasalah selama ini nikmat Allah yang begitu besar yang dibukakan kepadanya, yang diberikan kepadanya. Oh, ternyata selama ini Allah telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepadanya, namun tak sadar. Baru terasa nikmat itu besar ketika dia merasakan kemiskinan, ketika dia merasa di bawah. Kita kalau berada di atas bukit, kita akan menganggap semua yang ada di bawah bukit itu kecil. Bahkan rumah-rumah kita anggap kecil. Padahal kita sedang berada di atas. Ya. Namun ketika berada di bawah, begitu juga orang seterusnya. Melihat kita juga dalam keadaan kecil dan kerdil. Maka untuk menjadikan hubungan antara fakir dan agniya ini, adanya hubungan sosial, lataif atau al-awatif, kelembutan perasaan kepada orang-orang fakir dan miskin ini, maka dengan ibadah puasa akan menjalin kedekatan itu. Kenapa? Karena semua kaum muslimin diwajibkan berpuasa ketika itu, maka orang yang kaya sekalipun dia akan merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus. Begitulah kondisi saudaranya selama ini yang sering tidak makan atau bahkan minum pun payah. Maka dengan hadirnya perasaan itu akan terdorong hatinya, akan terpanggil jiwanya untuk berbagi sesama saudaranya. Inilah hikmah diantara hikmah ibadah puasa. Kemudian kata para atibba, ya, orang-orang yang pakar ilmu kedokteran, mereka mengatakan bahwa puasa ini akan memberikan kesehatan, sehat, menyehatkan. Bahkan orang yang kena nafas sekalipun, penyakit mah ya, pas ketika puasa hilang mahnya. Nah, ini diantara kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan di dalam ibadah puasa, yang Allah pilihkan bagi ibadah puasa ini sehingga menjadi solusi juga bagi orang-orang yang kena penyakit tertentu. Kemudian juga ibadah puasa ini adalah amalan yang spesial sehingga terhindar dari riya yang kita sebutkan tadi. Terhindar dari riya. Kalau sholat bisa dia percantik gerakannya. Mengaji dia bisa perlama duduknya karena mengharapkan pandangan orang, mengharapkan pujian orang lain, mengharapkan sanjungan orang lain. Namun dengan ibadah puasa adalah ibadah yang tersembunyi dalam hatinya, yang menahan, yang tidak tahu ibadah puasa apakah dia puasa atau tidak. Bahkan dengan istrinya sendiri bisa jadi dia menipunya. Dia tidak dalam keadaan berpuasa, tetapi karena keimanan yang ada dalam hatinya, dia meninggalkan makan minuman sehingga dia melakukan ibadah puasa hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ibadah puasa ini adalah ibadah yang di situ juga berkesempatan bagi setiap manusia litazkiyatin nufus, untuk menyucikan, membersihkan jiwanya. Ya. Dengan ibadah puasa ini seseorang akan tersucikan, terbersihkan jiwanya, ya, akan bersih jiwanya dengan kesombongan yang hadir ketika dia berada
semua makanan yang enak-enak bisa dia beli semuanya. Namun dengan ibadah puasa, ketika nahar Ramadan, siang Ramadan, semua umat muslim diwajibkan berpuasa dan semua wajib menahan lapar, wajib menahan makan dan minum. Maka di situ dia rasakan kehadiran bulan suci Ramadan sebagai penyuci jiwanya, sehingga rasa sombong terhadap saudara-saudaranya tadi yang berada tahap kehidupannya di bawahnya, sehingga dia merasakan dengan kehadiran bulan puasa ini menepis semua itu, menghilangkan rasa sombong itu dan mentazkiyah, menyucikan dirinya sehingga dia menjadi orang-orang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini semua hikmah yang kita sebutkan tentang bulan puasa ini bukan berarti hikmah yang terbatas ya. Boleh jadi banyak-banyak hikmah yang tersimpan selain ini, namun ini sebagai sampelnya saja. Bulan puasa atau bulan Ramadan itu sendiri, puasa Ramadan itu sendiri merupakan momentum kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini kita coretkan bahwa terjadinya perang Badar itu terjadi ternyata di bulan Ramadan. Ya, bertepatan hari Senin 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Dan ternyata ibadah puasa kapan dia diwajibkan? Di tahun kedua Hijriah. Maka tahun kedua Hijriah itu turun perintah puasa. Perintah puasa, dan tahun pertama kaum muslimin berpuasa, di tahun pertama juga kaum muslimin melakukan jihad. Bulan Ramadan. Itu bertepatan di bulan Ramadan. Dan di tahun inilah, di bulan inilah yang Allah Subhanahu wa taala namakan Yaumul Furqan. Maka kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin pada 17 Ramadan yang terjadi di situ perang Badar, maka Allah namakan kemenangan itu Yaumul Furqan. Hari pembeda atau pembeda di antara kebenaran dan kebatilan. Runtuhnya kesyirikan, kemudian tegaknya kebenaran. Ketika orang-orang kafir Mekah datang dari Mekah berbondong-bondong mengirim pasukan, 1000 pasukan, ingin meluluh lantakkan, menghancurkan pasukan kaum muslimin yang berjumlah 313 orang. Secara akal tidak akan menang. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, sehingga pada hari itu dinamakan Yaumul Furqan, hari pembeda, dan hari itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian bahwa bulan Ramadan ini adalah ketika terjadi Fathu Mekah, juga bertepatan di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan bertepatan di tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ya, tahun ke-8 Hijriah. 2 tahun, lebih kurang 2 tahun sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia ya. Karena Rasulullah SAW wafat tahun berapa? 11 Hijriah. 11 ya. Wa mautuhu fi hadi asral hijrati. Dan meninggalnya Rasulullah SAW tahun ke-11 Hijriah. 2 tahun atau lebih kurang 3 tahun sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka Allah berikan kemenangan untuk menaklukkan kota Mekah. Ketika Rasulullah terusir dari kota Mekah, ternyata hijrah Rasulullah SAW itu untuk membentuk sebuah komunitas kaum muslimin yang kuat keimanannya, sehingga telah berkumpul kekuatan keimanan, mereka akan kembali ke negeri mereka dan menaklukkan negeri itu dan menjadikan negeri itu negeri yang beriman. Yang kata Rasulullah SAW, demi Allah, aku sangat mencintaimu wahai Mekah. Kalaulah bukan karena kaumku memaksaku keluar dari negeri ini, aku tidak meninggalkanmu. Maka disinilah para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih afdal, Mekah atau Madinah. Tapi jumhur para ulama mengatakan bahwa yang paling afdal adalah Mekah. Ya. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala pilihkan kemerdekaan kita. Ini masyhur kan? Kemerdekaan kita terjadi pada hari Jumat, bertepatan pada 17 Agustus 1945,
dan itu bertepatan di bulan suci Ramadan. Lagi-lagi di bulan Ramadan. Bukan tak ada makna di sini, bukan tak ada hikmah di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala pilihkan bulan Ramadan. Nah, silakan digali hikmahnya. Silakan digali hikmahnya karena setiap kemenangan, setiap kebaikan yang Allah berikan kepada umatnya, kepada hambanya, semuanya memiliki hikmah yang luar biasa. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyucikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan orang-orang munafik. Terjadinya hadisul ifki, berita bohong. Ummul Mukminin Aisyah dituduh melakukan perbuatan yang tidak baik dan dibebaskan, diangkat fitnah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, dan orang-orang yang datang dengan berita bohong itu adalah golongan dari kalian, dan itu bertepatan di bulan suci Ramadan. Dan puasa secara umumnya, bahwa disebutkan bahwa Muhammad Al-Fatih itu sebelum menaklukkan Konstantinopel, maka dia perintahkan pasukannya untuk berpuasa 3 hari lamanya. Baru setelah itu dia bersiap-siap menaklukkan Konstantinopel. Puasa. Maka hikmah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala hadirnya ibadah puasa ini untuk melayakkan derajat seorang hamba menjadi karakternya sempurna, menjadi seorang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ini harapan, kata-kata yang mungkin terjadi atau bahkan pasti terjadi. Kalau kita mengilmui ibadah itu dengan mengikuti prosesnya, menjalankan perintah Allah, maka la'allakum tattaqun itu akan terwujud. Kemudian di sini kita sebutkan kapan sebetulnya seseorang itu wajib berpuasa. Kapan seseorang itu wajib berpuasa? Maka dalam istilah fikihnya syarat wajib puasa. Nah, dan bisa kita pahami pernyataan ini dengan mempertanyakan kapan seseorang wajib berpuasa. Yang pertama, seseorang wajib berpuasa ketika syarat yang pertama adalah Islam. Artinya ketika dia muslim. Dengan artian kalau dia non muslim ikut puasa dia, saya puasa lah Mani kan, puasalah ikut sama antum, menghormati antum, maka puasanya tak sah, tidak diterima. Karena apa? Karena syarat wajibnya itu sendiri tidak dia buka pintunya, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf itu dalam istilah fikih 2. Balik dan berakal. Sudah balik dia, kemudian sudah berakal. Artinya balik sudah masuk umur taklif, pembebanan syariat. Kalau laki-laki maksimalnya umur 15 tahun. Ya, 15 tahun. Atau kalau sebelum 15 tahun dia sudah mimpi basah, maka sudah terhukum balik. Kalau perempuan, ya dengan terjadinya haid, maka dia sudah termasuk balik, dan dia sudah termasuk umur taklif, umur pembebanan syariat, maka dia di situ sudah wajib berpuasa. Kemudian berakal, artinya yang tidak berakal, gila, tidak termasuk orang yang diwajibkan berpuasa. Kemudian ada sebuah ungkapan, idza kana rabbul baiti bid-dufi dariba fala talummis sibyana fihi ala ruqsi, ya. Jika ditemukan orang tua memukul gendang di dalam rumahnya, maka jangan salahkan suatu hari anaknya akan tumbuh sebagai orang yang berjoget. Maksudnya apa? Di sini mukallaf ini balik dan berakal ini ada kesempatan bagi orang tua melatih anaknya untuk membiasakan ibadah puasa, sama dengan ibadah salat. Kalau ibadah salat, kapan seseorang anak diperintahkan untuk salat? Disuruh dia untuk salat umur berapa? Umur 7 tahun. Kapan dia dipukul kalau dia tidak salat? Umur 10 tahun. Pukulan yang tidak membahayakan kan? Artinya apa? Orang tua dikiaskan oleh para ulama, begitu juga ibadah puasa ini dianjurkan bagi orang tua untuk membiasakan diri anaknya untuk berpuasa
Di umur 7 tahun dia sudah mulai diajarkan dan diperintahkan. Dan di umur 10 tahun ketika dia tidak mau melakukan puasa, mulai dipukul. Mengkiaskan kepada ibadah salat. Oleh karena itu dalam syair ini, kalau seandainya anak itu dibiasakan tidak melakukan ibadah puasa, maka jangan salahkan ketika dia tumbuh dewasa, takkan mau puasa. Kenapa? Karena di usia umur kecil dia sudah tidak terbiasa berpuasa. Tapi kalau terbiasa dia berpuasa, ikut orang tuanya, latihan dari kecilnya, maka insya Allah di saat dia sudah dewasa, dia akan mengikuti dan taat kepada perintah Allah melakukan ibadah puasa. Ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah mampu hisan. Hisan ini maksudnya fisiknya. Ya, mampu dia melakukan ibadah puasa itu. Tidak fisik orang tua renta ya. Orang tua renta yang tak sanggup lagi berpuasa. Maka diganti dengan membayar fidyah. Membayar fidyah ini 1 mud setiap hari. Itu takarannya 5,5 kilo 10 gram. Atau ada yang mengatakan 750 gram. Ya, 750 gram. Sesuai dengan makanan ahli bilad. Makanan ahli bilad. Kemudian kondisi yang syarat yang keempat adalah sehat. Artinya dia tidak sakit. Dia tidak sakit. Orang yang berpuasa, kapan dia wajib berpuasa? Ketika dia sehat dan kondisi sehatnya itu mampu dia melakukan puasa, maka wajib dia berpuasa. Tapi kalau seandainya dia sakit mah misalnya. Ada orang sakit mah mungkin ya yang sudah kronis ya. Yang tak bisa diharapkan lagi sembuh, naudzubillah. Tak bisa lagi diharapkan sembuh, bahkan setiap 4 jam dia harus makan. Maka dia harus membayar fidyah tadi. Harus membayar fidyah setiap harinya. Tapi kalau ada harapan untuk sembuh, maka dia di tahap selanjutnya dia harus berpuasa. Harus berpuasa. Kemudian yang kelima adalah mukim. Kapan seorang wajib berpuasa? Yaitu ketika dia dalam keadaan mukim, menetap. Kalau dia dalam keadaan safar, maka tidak wajib berpuasa. Dan kondisi safar ini ada 3 keadaan. Kalau seandainya orang yang bersafar itu sanggup dia melakukan puasa dan puasa tidak menjadi masyaqqah baginya, berat baginya, maka dianjurkan dia berpuasa. Dianjurkan dia berpuasa. Kemudian kalau kondisinya dia antara puasa dengan tidak berpuasa sama saja. Seperti dalam keadaan safar dia ya ada AC, fasilitas apanya kan, kendaraannya. Kemudian ya tidak terlalu haus, lapar tidak terlalu lapar, dan malam pun dia ikut sahur ya kan. Maka seperti dalam pesawat itu kan antara Jakarta dengan Pekanbaru misalnya dekat, maka dia kondisi dia berpuasa atau tidak berpuasa sama saja, sama-sama tidak memberatkan. Maka dalam kondisi mutasawiyan ini, 2 kondisi yang sama, maka dia lebih afdal untuk berpuasa. Dan kondisi yang ketiga, kalau seandainya kondisi dia berpuasa memberikan mudarat baginya, maka wajib dia tidak berpuasa atau wajib dia membatalkan puasanya dan mengqadhanya di bulan berikutnya. Seperti keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai seorang sahabat yang sedang dikipas. Kenapa ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata para sahabat? Dia puasa ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Maka nalimithli hada ayyasum. Maka Rasulullah Alaihi Wasallam tidak pas, tidak cocok, tidak pantas bagi orang yang menemukan kesulitan dalam berpuasa dan dia dalam keadaan safar berpuasa. Maka pada saat itu dia memiliki keringanan untuk tidak berpuasa. Artinya dia silakan berbuka. Nah, karena ini adalah kondisi dia tidak wajib safar ya. Taib. Yang selanjutnya rukun puasa. Rukun puasa yang pertama niat. Niat puasa ada yang mengatakan, ini kalau kan 30 hari ini puasa.
Apakah niatkan puasa, kata Nabi SAW, tidak sempurna puasa seseorang yang tidak meniatkan puasanya di malam harinya. Tapi ada hadis lain yang mengatakan Rasulullah SAW mendatangi para istrinya, kemudian Rasulullah bertanya di siang hari, hal indakum ta'am, apakah kalian memiliki makanan? Tidak ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Idan ana shaim. Kalau begitu saya berpuasa. Maka dua hadis ini secara zahirnya kontradiktif. Maka para ulama coba menggabungkan, dan ternyata hadis yang pertama itu adalah bagi puasa wajib. Ya, orang yang meniatkan puasa di malam hari itu bagi puasa wajib. Tapi bagi puasa sunat, maka boleh seseorang berpuasa dengan syarat dia tidak makan, tidak minum sebelumnya ya. Pas di siang hari dia bertanya, atau dia ya puasa lah, tidak ada makanan gitu kan. Apalagi anak-anak kos ya, yang uang bulanan kurang. Nah, maka dia berpuasa. Maka di saat itu dia diperbolehkan berpuasa karena puasa sunat. Tapi kalau puasa wajib dibolehkan. Tapi kalau madhab Imam Abu Hanifah ya boleh-boleh saja. Di siang hari sekalipun dia berniat boleh saja. Tapi madhab yang kita pakai ya pakailah madhab jumhur. Jumhur ulama mengatakan bahwa niat puasa itu kalau Ramadan puasa wajib harus di malam hari. Dan di malam hari ini pun berbeda para ulama. Apakah 30 hari ini cukup satu niat? Atau setiap malam dia harus berniat? Kalau madhab Imam Syafi'i harus berniat setiap malam. Karena setiap hari di bulan Ramadan itu adalah ibadatun mustaqillatun. Adalah ibadah tersendiri. Maka tak boleh disamakan. Maka niat harus dipisahkan. Ya, malam pertama berniat, malam kedua berniat, malam ketiga dan begitu seterusnya. Tapi kalau madhab Maliki menyebutkan cukup berniat di malam pertama saja. Dengan konsekuensi, kalau madhab Syafi'i tadi, kalau kita lupa di malam yang kedua misalnya, malam pertama ingat karena awal-awal puasa kan, atau malam kelima, malam ke-10 lupa kita puasa, lupa kita berniat puasa, maka kita wajib mengqadha. Karena puasanya tidak terhitung. Karena dia meninggalkan rukun niat. Mengqadha jadinya, dia harus mengqadha puasanya. Dan meskipun begitu, di siang hari mesti dia menahan diri. Kalau dia lupa di malam hari, lupa berniat di malam hari, artinya di dalam madhab Syafi'i, dia meninggalkan sesuatu yang rukun. Dia wajib nanti mengqadha puasa ini. Meskipun begitu, dia wajib juga meneruskan menahan makan dan minum. Aneh. Maka untuk mengatasi ini, lihtiyat, untuk kehati-hatian, kata salah seorang penulis madhab Imam Syafi'i, Syekh Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, dia mengatakan, maka boleh-boleh saja bagi seseorang untuk menerapkan madhab Maliki. Untuk kehati-hatian. Sebab kalau dia pilih di bab ini, madhab Syafi'i, lupa dia di hari yang kelima, maka harus mengqadha. Maka supaya tidak terjatuh kepada mengqadha, maka niatkan saja di hari pertama untuk mengcover semua 30 hari berikutnya. Nah, inilah keberkahan madhab ya. Ya, satu madhab, mungkin madhab Syafi'i mungkin tak semua kita yang ikut apanya kan. Tapi untuk keringanan, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam perbedaan itu pun terdapat kemudahan. Kemudian rukun yang kedua adalah meninggalkan yang membatalkan puasa. Ini kan kita sebutkan ada 11 hal yang membatalkan puasa. Ya. Kemudian yang rukun yang ketiga adalah orang yang berpuasa itu sendiri. Tak mungkin terjadinya salat, tak mungkin terjadinya puasa tanpa ada orang yang berdiri salat, tanpa ada orang yang berpuasa. Begitu juga dengan ya puasa ini. Tak mungkin terjadi puasa kalau tidak ada orang yang meniatkan puasa dan orang yang meniatkan meninggalkan diri dari rasa haus dan meninggalkan makan dan minum
dan hal-hal yang dihalalkan seperti hubungan suami istri. Kemudian ada syarat sah puasa. Ini pertanyaannya untuk memperjelas syarat sah puasa ini, kapan puasa seseorang itu terhitung sah? Kapan puasa seseorang itu sah? Maka syarat sah yang pertama adalah Islam, sama dengan syarat wajib. Islam dia, muslim. Yang kedua berakal. Kalau gila tidak sah. Kadang orang gila kan, kita rame-rame puasa, ikut pula dia puasa. Ya, karena orang gila la yukallaf, tidak ada beban syariat kepadanya. Tidak ada beban syariat padanya. Kemudian suci dari haid dan nifas. Artinya perempuan yang sedang berhalangan, untuk kaum hawa ya, berhalangan, maka dia tidak wajib puasa dan bahkan tidak sah puasanya. Kalau dia puasa, saya ikut puasa aja lah, maka dia tidak boleh berpuasa. Namun ya, ada adab-adab yang diperhatikan di bulan puasa, terutama di siang bulan Ramadan. Maka bagi orang yang misalnya musafir, dia tidak berpuasa, atau perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas, maka jangan dia makan enak-enak depan orang yang berpuasa. Ini adab nih. Beli durian kan, beli kulit durian, makan depan suaminya, atau makan depan orang tuanya. Ini tak boleh nih. Ada mafi adab, tidak adabnya kena nih sini. Maka orang yang tak berpuasa pun, atau orang yang mendapat uzur secara syar'i untuk tidak berpuasa, juga memiliki adab dan juga mendapatkan perhatian dari syariat bagaimana seharusnya dia bersikap di bulan Ramadan. Apalagi membuka rumah makan. Sengaja dia membuka potensi untuk seseorang berbuka. Ini kan sudah ya, kita ikuti aturan bagaimana aturan pemerintah kita mengatur kondisi yang seperti ini. Dan dikhawatirkan kita menjatuhkan diri kita kepada kehancuran. Dalam Al-Quran dikatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu campakkan dirimu ke dalam kehancuran. Ini jelas-jelas bulan puasa kita jual nasi di siang Ramadan. Dan yang tak jelas status orang membeli itu, apakah dia musafir atau ya muslim dalam keadaan bermukim. Kalau dia bermukim, itu wajib puasa. Kalau kita jual kepada orang yang bermukim, maka termasuk kita membantu dia untuk berbuka. Ini dosa juga. Kemudian ada yang keempat adalah mengetahui waktu bolehnya berpuasa. Kapan waktu dia berpuasa? Dah masuk waktunya. Begitu juga waktu salat. Kapan masuk waktu salat asar? Belum salat asar dah salat dia. Sah nak puasanya? Sah nak salatnya? Tak sah. Begitu juga orang yang tidak tahu waktu puasa. Ini puasa Ramadan. Mulai dari sekarang katanya kan. Maka tidak terhitung puasa Ramadan. Maka tak tahu dia waktu, sehingga waktu-waktu yang terlarang berpuasa pun dia ikut puasa, atau dia jadikan itu hari puasa. Seperti hari raya Id. Hari raya Id dia puasa juga. Idul Fitri, Idul Adha berpuasa. Padahal itu adalah waktu terlarang atau bahkan haram untuk berpuasa. Nih syarat ya, syarat sah puasa. Kemudian ada sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa ini banyak sebetulnya. Tapi hal-hal yang penting di sini Anda sebutkan ada 5. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Ini ada kadang pertanyaan kan orang-orang iseng seperti ini. Ustaz, apakah puasa menahan makan, minum yang semestinya itu adalah dihalalkan oleh Allah, seorang suami mendatangi istrinya, padahal sesuatu itu adalah dihalalkan oleh Allah secara syariat, dibolehkan. Tapi mengapa diharamkan di siang Ramadan? Apakah ini bentuk mengazab diri? Kan ada orang-orang iseng misalnya kan, ternyata sebetulnya ibadah puasa ini Allah yang mengetahui. Pemilik syariat ini, maka Allah yang maha mengetahui bagaimana seseorang itu mendapatkan derajat yang Allah pilihkan dalam Al-Quran itu. La'allakum tattaqun itu. Maka dia untuk melewati proses ini termasuk ibadah puasa yang menjadikan dia termasuk ke level takwa.
termasuk ke level takwa. Kemudian kalau seandainya dengan pertanyaan tadi membuat keraguan di dalam hatinya, berarti ibadah puasa ini adalah ibadah yang mengazab diri, bukan. Buktinya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala menganjurkan seorang hamba untuk mempercepat berbuka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, seseorang itu senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Dan juga tak cukup di situ. Yang kedua adalah sunnah puasa mengakhiri sahur. Jadi di antara orang yang sahur, Ustaz, saya sahur jam 11 saja katanya kan. Habis tarawih makan banyak-banyak, dia langsung tidur. Nanti kalau habis bangun tuh nggak enak makan katanya kan, alasannya. Antara orang yang bersahur atau orang yang bersahur di jam setelah Isya misalnya, atau jam 11 malam, dengan orang yang sahur 10 menit atau 15 menit sebelum masuk waktu subuh, maka itu berbeda. Kekuatan untuk dia, fisik dia untuk siap di siang Ramadannya itu berbeda. Maka syariat menginginkan taisir, kemudahan bagi orang yang berpuasa. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan bagi orang yang hendak berpuasa ketika dia sahur, mengakhirkan sahur. Ketika dia berbuka, harus menyegerakan berbuka. Ini bentuk kasih sayang Allah, sang pemilik syariat, untuk memberikan kemudahan kepada para hambanya yang berpuasa. Bukan untuk mentakzib diri. Bukan untuk mengazab diri seorang hamba itu sendiri. Kemudian, sunnah puasa berikutnya adalah berbuka dengan kurma atau manisan. Ini sering kita dengar dengan ungkapan-ungkapan seperti ini setiap bulan Ramadan ya. Apakah ini ada landasan atau disebut di dalam kitab-kitab fikih para ulama? Ternyata itu ada. Apa hikmah di dalam berbuka dengan kurma ini atau hal-hal yang manis? Maka kata para ulama, termasuk Syekh Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, dia mengatakan hikmah kenapa berbuka dengan kurma dan manisan ini adalah karena membantu perut dan menghangatkannya serta membersihkan dia dari kotoran. Ini hikmahnya. Kemudian subhanallah, indahnya ilmu Islam itu, para ulama bahkan dengan hal-hal yang sepele seperti ini, urutan apa kurma yang sepatutnya untuk berbuka, dibuat sebuah syair. Kan jenis-jenis kurma banyak itu. Entah dia kurma sukari, kurma apa kan, rutop, entah kurma ajwa dan lain-lain seterusnya. Maka salah satu ulama membuat syairnya, kurma apa yang lebih afdal untuk berbuka pada yang dia utamakan untuk berbuka. Ya. Maka syairnya apa? Famin rutabin fal busru fattamru zamzamu fama'un fahulun summa halwa lakal fitru. Ya. Famin rutabin fal busru fattamru zamzamu fama'un fahulun summa halwa lakal fitru. Yang pertama sekali adalah rutab. Bisa dicari di internet. Syad rotaba. Dia akan keluar jenis kurma yang separuh masak, yang separuh mangkal. Separuh masak, separuh mangkal itu adalah rutab namanya. Yang kedua, kurma yang dianjurkan apa? Falbusru. Kurma yang muda. Kalau dilihat di internet, kurma yang masih kuning mangkal dia. Kemudian fattamuru. Kurma yang sudah masak sempurna. Apakah dia sukari atau lain sejenisnya. Kemudian baru setelah itu zamzamu. Apa? Air zam-zam. Tak ada air zam-zam, Sat. Air yang bermerek tulisannya zam-zam. Karena ada pun bermerek zam-zam, carilah air biasa. Air biasa ya. Kemudian fahulwun. Ya, fahulwun. Yang manis-manis. Ini adalah landasannya. Yang manis-manis. Karena tadi untuk membersihkan perut, kemudian untuk menghangatkannya. Kemudian summa halwa. Tak ada yang manis, yang manis-manis cari, manisan. Ya, manisan. Lakal fitru, itulah urutan ketika kamu untuk berbuka. Subhanallah. Kemudian yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran. Ini diselang-seling lah. Apakah dia tadabur, apakah dia mentasmikan hafalannya, apakah dia bertilawah, apakah dia di momentum Ramadan ini saya harus hafal surah Ar-Rahman misalnya.
saya harus menghafal surah Al-Qamar misalnya. Itu seling-seling. Supaya setiap tahap membaca Al-Quran itu tadaburnya, tasmihnya, tilawahnya, dan menghafalnya dapat keberkahannya semuanya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Nah, ini masyhur juga bahwa Nabi SAW ketika masuk bulan Ramadan bertambah dermawannya. Nabi itu di luar Ramadan sudah dermawan, ditambah di dalam Ramadan. Sehingga ungkapan para sahabat itu karihil mursalah. Nabi itu seperti angin yang bertiup. Angin yang bertiup. Maka ketenangan, kesejukan kita rasakan dengan angin itu, maka begitulah ketenangan, kesejukan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirnya dia dalam memberikan bersumbangsi kepada kaum muslimin dan terkhusus para sahabat. Ya, jangan tuh bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak hartanya, memang banyak hartanya. Tapi setiap selesai perang, pernah suatu ketika istri Rasulullah Aisyah dan teman-temannya, ya, dan istri-istri yang lain, kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan mendapat bagian khusus, khumus ya, 1/5 bagian perang, hasil perang. Setiap perang, ya pernah suatu hari Aisyah itu menunggu hasil ghanimah yang akan dibawa pulang oleh Rasulullah SAW. Karena para sahabat-sahabat yang lain membawa hasil harta rampasan perang, kemenangan kaum muslimin. Maka ternyata Rasulullah SAW itu pulang tidak membawa apa-apa. Jadi ini sedikit kecewa. Ternyata Rasulullah SAW bagikan semua kepada fakir dan miskin. Nih. Dan bahkan Rasulullah SAW ketika hijrah pertama sekalinya dia memasuki kota Madinah, Rasulullah SAW apa yang dia lakukan? Membangun masjid. Kalau sekarang kalau orang kaya, orang apa, atau panglima dia atau orang yang berkuasa, yang pertama sekali dia bangun gedung rumahnya. Tapi Rasulullah SAW kata Syekh Raghib As-Sirjani, maka kalau kita perhatikan di setiap perjalanan hijrah Rasulullah, di setiap tempat dia singgah, pasti dia membuat masjid. Dari Mekah ke Madinah, singgah pertama sekali di kaum yang bernama Qubah, ya, di kabilah yang bernama Qubah atau perkampungan Qubah. Maka Rasulullah SAW membangun masjid Qubah. Kemudian Rasulullah SAW 4 hari menetap di sana. Lanjutkan lagi. Setelah itu perjalanan ke Bani Salim. Rasulullah juga mendirikan masjid Bani Salim. Karena bertepatan hari itu adalah hari Jumat, maka Rasulullah SAW membangun masjid. Dan didirikan pertama sekali sholat Jumat di situ. Maka masjid ini dinamakan sampai sekarang Masjid Jum'ah. Masjid Jumat. Kemudian di Madinah, sampai Madinah Nabi SAW mendirikan Masjid Nabawi. Ini artinya Nabi SAW ya tidak silau dengan kehidupan dunia. Kemudian Rasulullah SAW memperbanyak sedekah. Ini adalah merupakan panutan bagi kita untuk ya mencontoh Rasulullah SAW. Apa yang kita miliki, ya kita berusaha untuk mengimpakkannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hal yang dimakruhkan dalam saat berpuasa, yang pertama berlebihan berkumur-kumur. Lebih-lebihan berkumur kan? Apa kamu kumur banyak-banyak supaya sedikit demi sedikit masuk saat ini. Terbantu fisiknya untuk berpuasa. Ini tak boleh. Kemudian berlebihan istinsyak. Ya, istinsyak kan memasukkan air ke hidung. Maka di luar Ramadan sangat dianjurkan kita berlebihan dalam istinsyak, artinya membersihkan air. Maka ada satu penelitian, kalau diteliti hidung orang muslim dengan non muslim itu lebih tipis hidung orang muslim dan lebih bersih 7 kali lipat dibanding orang non muslim. Subhanallah, kalau seorang muslim rajin mempraktikkan nilai-nilai syariat ini, terutama dalam bab wudu, sunnah-sunnah wudu, dia masukkan air ke hidung, bersihkan hidungnya, maka lapisan hidungnya itu lebih bersih dan lebih mulus dibandingkan non muslim. Ya, ini kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang serius mengikuti nilai-nilai syariat. Kemudian yang kedua adalah merasakan makanan. Ini ibu nih, merasakan makanan. Buat gulai apa kan? Gulai ikan salai, ikan apa? Ikan toman atau ikan baung kan? Dicobanya.
Tapi kalau seandainya seseorang mencoba makanan yang berkuah misalnya untuk lil hajah, untuk kebutuhan. Karena kalau tidak dicoba tadi nanti nak tahu yang manis, nak tahu yang asam, nak tahu yang asinnya, kadarnya nggak tahu kita. Tapi dengan syarat kalau kita mencoba sekalipun makanan itu jangan sampai tertelan. Nah, jangan sampai tertelan, dibuang lagi. Boleh untuk lil hajah, tapi jangan sampai tertelan. Tapi kalau tidak lil hajah, umpamanya pergi ke dapur kan, orang masak enak gitu atau ibu kita sedang masak enak, maka dicoba setiap makanan, dicoba. Akan boleh kata kajian Ustaz kemarin, nah dicoba ya. Ditelannya, ini batal masanya, mengkodok wajib. Wajib mengkodok. Nah, maka dengan syarat lil hajah, kemudian tidak boleh ditelan. Ya. Kemudian berbekam. Nah, ini berbekam ini dua mazhab para ulama. Ada yang berbekam di bulan Ramadan itu dia batal puasanya. Ini mazhab Hambali. Karena di hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aftaral hajim wal mahjum, batal atau telah batal puasa orang yang berbekam dan dibekam. Maka kalau mazhab Syafi'i, ini hadis ini sudah mansuh, sudah dihapus. Maka syarat mujtahid itu harus dia pakar mengetahui nasikh wal mansuh. Mana hadis yang sudah tak jadi lagi sumber hukum, mana hadis yang baru yang didasari menjadi sumber hukum. Maka harus ini syaratnya. Kalau dia tidak menguasai nasikhul mansuh ini, dikhawatirkan salah fatwanya. Nah, ini rupanya hadis sudah mansuh. Maka dalam mazhab Syafi'i, hadis ini sudah mansuh karena ketika Rasulullah SAW melihat orang yang sedang berbekam dan dibekam itu, ternyata dua orang sedang berbekam ini sedang menghibah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan aftaral hajim wal mahjum. Orang yang sedang berbekam dan dibekam ini sudah batal puasanya. Maksudnya batal amaliyah. Keutamaan puasanya. Tapi puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah, tapi dia cuma mendapatkan haus dan lapar saja. Maka itulah makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang dia dapatkan kecuali dari hanya sekedar merasakan haus dan lapar saja. Maka menghibah, menghilangkan ghibah, berdusta, kemudian qauluzur, persaksian palsu, menipu, namimah, itu termasuk hal-hal yang merusak nilai-nilai puasa. Ya, termasuk berhijamah. Nah, nih. Kemudian selanjutnya adalah mengunyah sejenis permen karet yang keempat. Nah, ini kan ada hajat, ada hajat nih kan? Masa mengunyah permen karet di siang Ramadan ini bahkan bisa batal puasanya kalau tertelan. Kalau tertelan atau bahkan zat permen karet itu dia nikmati dan masuk ke dalam rongga mulutnya, tertelan, maka batal. Tapi kalau seandainya lil hajah, seorang ibu memiliki anak, dia kunyahkan makanan itu, boleh. Tapi dengan syarat jangan ditelan. Ini kesempatan, saya punya anak, saya telan aja separuh untuk anak. Ini batal puasanya. Ya wajib mengqadha. Enak boleh. Teh panas. Panas ya, panas. Sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Nanti dia bisa istirahat. Istirahat. Sudah aja. Bentar lagi ya. Lanjut. Masih semangat? Ngantuk? Yang tak semangat boleh cebur ya. Oke, lanjut. Ya, insyaallah. Kemudian pembatal puasa. Pembatal puasa. Ini yang kita sebutkan tadi. Pembatal puasa itu ada 11 poin. Secara garis besarnya ada 11 poin. Yang pertama, masuknya makanan ke rongga mulut. Masuknya makanan ke rongga mulut. Dalam ungkapan lain adalah manfazun maftuh. Rongga tubuh yang terbuka, yang dia terhubung ke lambung. Terhubung ke tempat makanan.
Maka yang terhubung itu hidung, mulut. Hidung sama mulut. Maka dia termasuk rongga manfadzun maftuh. Ada juga rongga-rongga yang terbuka tapi dia tidak terhubung ke lambung seperti telinga. Tapi kalau zaman dahulu ini disebut pembatal puasa. Masuk air ke telinga, kamu batal puasanya, kan? Maka setelah diteliti ternyata telinga tidak ada hubungannya ke lambung. Maka dia tidak termasuk manfadzun maftuh. Rongga yang terbuka. Ada 5 sebetulnya. Rongga mulut, rongga hidung, kemudian telinga, kemudian kemaluan, kemudian dubur. Maka kalau dimasukkan seperti alat yang keteteran nama itu untuk mengambil cairan dari dalam kemaluan, maka itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Tapi ada gimana hukum rongga-rongga yang secara tidak terbuka, tetapi dia mengeluarkan cairan seperti kulit kita. Kan dia mengeluarkan keringat. Maka kata para ulama, kalau seandainya seperti menyuntik, berobat misalnya. Kalau seandainya suntikan itu mengandung sesuatu mughdiyah, ghiza, zat makanan yang dapat mengenyangkan berupa makanan atau minuman, zat, maka dimasukkan ketika itu, maka membatalkan puasa. Tapi kalau seandainya seperti obat bius yang mungkin tidak mengandung makanan dan minuman, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya. Kalau ada suntik nanti di siang Ramadan kan, maka itu kondisinya. Kalau seandainya zat suntikan itu mengandung makanan dan minuman, maka batal puasanya. Karena suntikan itu kata para dokter, dia akan masuk ke darah-darah dan akan mengisinya dan akan menjadi kuat orang yang mendapatkan zat makanan ini, maka batal puasanya. Tapi kalau seandainya tidak ada zat makanan, minuman, maka diperbolehkan dan tidak termasuk pembatal puasa. Yang kedua, ini yang pertama tadi dengan syarat ya terhubung ke lambung. Yang terhubung ke lambung itu 2, mulut dengan hidung. Maka maaf, seseorang yang sedang dalam keadaan pilek, ada dahak di dalam hidungnya, dia hirup tertelan, batal puasanya. Maka jangan ditelan. Rasa jeli Ustaz katanya. Maka jangan. Maka tidak boleh, batal puasanya. Ya, sama dengan kondisi dikias oleh para ulama muntah dengan sengaja. Karena ada orang yang muntah, kemudian zat muntah itu masuk kan, keluar lagi. Kemudian sisa-sisa makanan itu dia telan. Sisa-sisa muntah dia telan, maka batal puasa. Maka tidak boleh orang yang sedang berpuasa muntah dengan sengaja. Termasuk pembatal puasa. Begitu juga orang yang menelan dahaknya. Na'udzubillah. Jangan lakukan ya. Walaupun mungkin dengan alasan ini tidak boleh. Ini termasuk pembatal puasa. Kemudian ini yang kedua muntah tadi ya, sudah. Kemudian yang ketiga yang besar ini, yang suami istri. Maka diusahakan kalau pengantin baru, kalau bisa jangan di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Di luar Ramadan nikahnya. Supaya kuat nanti ya. Ataupun kalau seandainya terpaksa nikah sebelum Ramadan atau beberapa hari sebelum Ramadan, ya tidak ada masalah sebetulnya. Tapi jangan sampai melakukan pelanggaran ini, yaitu jima, ya, mendatangi syahwat yang dihalalkan dalam syariat sebetulnya. Tetapi dalam siang Ramadan tidak diperbolehkan. Maka kalau dia lakukan, konsekuensinya wajib dia mengqadha. Puasa yang batal itu wajib dia qadha. Yang selanjutnya, dia wajib melakukan salah satu di antara 3 hal. Yang pertama ini secara berurutan ya, walaupun dalam mazhab Maliki tidak berurutan. Yang pertama dia harus i'tqu raqabah, membebaskan budak yang beriman. Nah, dia bebaskan wajib. Tapi kalau seandainya dia terhalang untuk mendapatkan budak, payah budak zaman sekarang misalnya, tidak dia dapatkan, maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut berarti 60 hari. Kalau seandainya dia sudah berpuasa 59 hari, tinggal 1 hari lagi,
dia batalkan secara tiba-tiba atau bahkan lupa misalnya, maka diulang lagi dari awal. Nah, berat ya, diulang lagi dari awal. Maka jangan lakukan. Jangan lakukan. Oh, Ustaz, saya insya Allah aman dari fitnah ini, Ustaz. Nak kan terlanggar nih fitnah ini. Maka disebutkan kalau tidak salah satu ceramah Syekh Abdul Razak ya, orang yang kakek ya, maaf ya, kakek yang sudah berumur 70 tahun, pasangan 70 tahun, dan tentu tahu ya, mungkin tidak ada lagi selera untuk ke situ, tetapi karena setan menggoda, di bulan Ramadan terjadi hubungan itu, akhirnya dia mendapatkan ya kafarat ini. Maka jangan dianggap remeh hal yang seperti ini, karena ini babnya bab halal, tapi ditahan dulu ketika Ramadan. Karena memang ibadah Ramadan ini termasuk salah satu ibadah yang kita di situ dituntut untuk meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ini onani ya. Yang ketiga apa ya? Urutannya it'am sittina miskina ya. Kalau tak sanggup dia berpuasa, maka dia memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Maka di zaman dahulu ada seorang khalifah yang melakukan pelanggaran ini. Dia tanya kepada muftinya. Jadi mufti, apa hukuman saya nih? Katanya, saya melakukan pelanggaran, mendatangi istri di bulan Ramadan, siang Ramadan. Kata muftinya bernama Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Kamu wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, dibantah oleh orang ulama lain. Imam, kan ini berurutan tadi. Memberi makan it'am raqabah, membebaskan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian baru memberi makan 60 orang miskin. Tapi kenapa langsung yang kedua kamu loncat? Kata Yahya bin Yahya Al-Laitsi, kalau dia khalifah ini kan kaya. Dia kan kaya, kalau dia membebaskan budak ya, mungkin dalam sehari itu dia bisa membebaskan ribuan budak. Tapi supaya dia jerah ya, saya beri dia hukuman puasa 2 bulan berturut-turut. Meskipun begitu pendapat ini marjuh ya, lemah ya. Baik. Kemudian onani. Ya, ini innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'data fa faqaha. Dalam bab ilmu kita tidak malu ya. Onani ini kalau ada unsur kesengajaan, puasanya batal. Laki-laki dan perempuan kalau ada unsur kesengajaan batal puasanya. Tapi kalau qadarullah, seandainya dia tidur di siang Ramadan, tiba-tiba mimpi basah, maka tidak batal. Karena ini ya di luar kemampuan dia kan, di waktu tidur. Ya, maka dia tidak batal. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, gila. Walaupun sesaat. Ya, walaupun sesaat. 5 menit gila. Ada 5 orang gila 5 menit. Dan ternyata kita pikir disebutkan penyebab gila itu ada. Penyebab gila itu dicari-cari ada. Salah satunya qiraah kutubil talasim, ya, yaitu membaca buku-buku jampi-jampi. Itu bisa menyebabkan orang gila. Bukan membaca bukunya membatalkan puasa, tapi menyebabkan gila, sehingga gila termasuk salah satu pembatal puasa walaupun 5 menit. Kemudian mabuk walaupun sesaat termasuk pembatal puasa. Kemudian pingsan. Qadarullah pingsan, entah berita apa yang dia dapatkan kan, entah sedih entah apa. Pingsan dia tiba-tiba. 10 menit misalnya pingsannya, sadar dia lagi, itu termasuk pembatal puasa. Kemudian murtad wal iyadzubillah, keluar dari agama Islam. Ya kan tadi syarat sah dan syarat wajib adalah Islam kan? Nah, kalau dia batalkan syarat itu, dia batal puasanya. Kemudian yang 9 haid, ya maklum ini 10 nifas, yang ke-11 melahirkan. Hada wallahu ta'ala alam. Ya, silakan kalau ada pertanyaan ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada guru kita ya yang telah panjang lebar nih secara singkat tentang materi fikih puasa atau fikih Ramadan ya. Jadi teman-teman sebenarnya banyak lagi pembahasannya saya, tapi ini diringkas oleh guru kita dan mungkin ini hal-hal yang sering ditemukan dalam keseharian kita dan yang mesti kita ketahui. Maka guru kita sudah meringkas sehingga teman-teman bisa lebih baik lagi puasanya nanti ke depannya dengan mengetahui fikih puasa ini.
Dan banyak hal yang baru teman-teman yang mungkin baru mengetahui, dan juga mungkin ada juga yang ingin ditanyakan. Tentu kita akan buka sesi tanya jawab sampai waktu asar nanti, insya Allah ada lebih kurang 20 menit ke depan kita akan bertanya jawab.